Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Pertama Lingga. Pada video kali ini, saya akan melakukan trial terhadap AI yang telah saya rancang. Pertama-pertama, saya akan menanyakan pertanyaan yang cukup tentang knowledge gitu, untuk mengetes knowledge-nya. Mungkin kita bisa mulai dari beberapa pertanyaan simple gitu kan. Seperti saya akan menanyakan ya, apa arti fisik dari konstanta pendinginan K pada Newton Law of Cooling. Kita akan menunggu media querying sekarang. Retrieve 14 sources, ya kan? Kita tunggu saja. Nah, ini langsung dijawab ya. Konstanta pendinginan dalam hitung Newton tentang pendinginan memiliki arti fisik yang menggambarkan seberapa cepat suatu benda kehilangan panas ke lingkungannya, gitu kan. Nah, mungkin kita bisa, setelah saya lihat hasilnya cukup memuaskan, di mana dia menjelaskan konsepnya, lalu matematisnya, lalu implikasi langsungnya, dan juga ada beberapa catatan-catatan yang dapat kita ingat gitu. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya akan mencoba seperti ini, mengapa benda tipis gitu kan, thin, itu cukup lebih cepat mendingin, lebih cepat dibandingkan benda tebal meskipun materialnya sama. Nah, ini langsung kita tanya saja. Searching for knowledge, querying, kita tunggu lagi. Nah, ini langsung berdasarkan konteks yang diberikan, benda tipis mendingin lebih cepat karena memiliki rasio loss permukaan terhadap massa atau volume yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan penjelasan lebih detailnya, apa-apa saja yang mempengaruhi kecepatan mendingin dari benda tipis dan juga benda yang lebih tebal. Oke, next kita akan coba untuk menanyakan tentang materialnya gitu. Mengapa pendinginan yang cepat gitu kan menghasilkan grain size yang lebih halus, tetapi meningkatkan residual stress. Kita langsung tanya saja. Sambil kita tunggu, kembali lagi di sini merupakan salah satu implementasi daripada uh, knowledge yang telah dimasukkan ke dalam OpenWeb UI-nya. Nah, ini langsung dijelaskan juga terkait dengan uh, pengaruh pendinginan terhadap grain size gitu. Nah, oke, pendinginan cepat, ukuran butir lebih halus, pendinginan cepat, peningkatan tegangan sisa atau residual stress gitu. Oke, ini sudah cukup clear, dan sekarang mungkin terakhir kita akan mencoba langsung ke codingannya. Buatkan kode Python tentang modeling metal cooling gitu kan, dengan metode Euler. Dia akan bekerja meretrieve knowledge-nya untuk mendapatkan RAG yang baik. Kita lihat langsung saja, ini mungkin masih query berdasarkan konteks yang diberikan. Berikut merupakan kode Python untuk memodelkan pendinginan logam menggunakan metode Euler sesuai dengan aturan yang berlaku, yang telah disesuaikan oleh knowledge. Kita tunggu saja. Oke, ini sedang processing ya. Kita tunggu saja.
Dan ini kodenya menggunakan Euler forward. Ya, oke. Ini langsung dijelaskan juga gitu kan. Mungkin setelah ini kita akan langsung menguji hasil codingnya gitu. Baik, kemudian kode yang ini sekarang akan kita copy saja untuk kita langsung tes di Google Colab. Baik, sekarang kita sudah berada di Google Colab untuk melakukan testing terhadap kode yang ini, kode yang tadi kita telah uji di Microsoft Edge gitu kan. Kita langsung tes di Google Colab. Kita coba mulai aja, kita kopas tadi yang berdasarkan codingan tadi dengan beberapa rules gitu kan. Kita langsung run saja dan kita tunggu, dan ini merupakan hasilnya gitu kan. Waktunya gitu, ini dalam menit, kemudian suhu numerik, lalu suhu analitik, lalu di um, bandingkan antara kedua metode tersebut gitu. Bisa kita lihat ya, ini cukup akurat, hasil numerik dan analitiknya mirip-mirip. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke fase selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang coding yang di-generate oleh AI dari Five tadi. Pertama, kita tahu bahwasannya ada kata-kata if doc is none atau len doc strip sama dengan nol, itu merupakan sebuah gambaran dari penjaga gitu. Jadi kalau modul ini tidak mempunyai doc string utama, maka programnya langsung stop, dan tujuannya untuk menjaga konsistensi saat kode dijalani oleh knowledge sebagai um, aturan yang ada gitu. Jadi kode dijalankan knowledge untuk RAG atau LLM ini agar konsisten gitu hasilnya. Dan itu merupakan fungsi dari docstring, ya kan. Lalu kemudian kita lanjut ke bagian bawah, yakni import numpy snp dan juga import matplotlib.pyplot.splt, menampai untuk perhitungan numerik, dan juga matplotlib untuk plot grafik. Nah, ini parameter sistem merupakan tempat di mana nanti kita bisa mengganti nilai-nilai yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kemudian terdapat guardrails atau array guardrails ini merupakan docstring lainnya, di mana dia ada dua lapis, RAG rules untuk catatan bahwasannya aturan ini sebenarnya datang dari docstring gitu, bukan dari sini. Lalu ada output contract juga untuk ngelog elemen-elemen output penting seperti nama variabel yang harus ada, fungsi yang wajib ada, header tabel harus tetap, dan juga style plot harus tetap, numerik, dan juga analitik. Tujuan dari guardrail ini adalah untuk mencegah drift format output kalau kode diubah-ubah atau dipakai oleh LLM gitu, agar tidak melenceng gitu hasilnya. Nah, kemudian ada setelah itu kita akan masuk ke bagian lain, yaitu um, validate parameters define di sini untuk mengecek gitu kan, inputnya masuk akal. H lebih dari 0, TN lebih dari 0, K lebih dari 0, jumlah langkah tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak gitu, supaya tidak error atau tidak terlalu berat. Lalu kita masuk ke physical model function gitu kan, define cooling rate di sini. Ini untuk menjalankan hukum pendinginan Newton, di mana perubahan temperatur terhadap waktu sama dengan minus konstanta pendingin dikali T dikurang TA. Dan laju penurunan suhu ini sebanding dengan selisih suhu benda terhadap lingkungan. Lalu dari situ kita masuk ke numerical solver untuk menjalankan metode Euler forward untuk memperkirakan suhu langkah berikutnya dari kemiringan atau turunan saat ini. T values-nya atau T kecilnya dibuat dari 0 sampai dengan Tn, lalu T values yang besar atau kapital diisi iteratif dari suhu awal. Dari situ kita masuk ke analytical solution, di mana di define atau analytical solution ini merupakan solusi eksak daripada Newton cooling. Dengan ini merupakan solusi persis dari ODE Newton cooling dan dipakai sebagai pembanding antara numerik dan juga eksak.
Setelah itu ini merupakan define main execution gitu kan. Ini main executionnya adalah untuk memulai printing, lalu validasi parameter plus kontrak, dan juga perhitungan numerik dan analitik pada 1000 titik halus. Lalu ada plot grafik, print tabel hasil sesuai waktu, per waktu T kecil numerik gitu kan. Analisis tambahan suhu air, selisih dengan TA, dan waktu mencapai target temperature dengan rumus analitik. Oke, dari sini baru terakhir entry point atau langkah terakhir untuk mengeksekusi file tersebut gitu. Dan ini merupakan penjelasannya secara singkat untuk kode Python-nya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih.